ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista karana mapan mune laku tarekot lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku ajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan kabeh mujizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wahi titirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan
kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun, iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate, senajan asor ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukmane, dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulase, utuh mayite uga ulase. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi karami. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa khususan man ajazani handal kitab Syekh Fadil Al-Jailani wa masajihi wa khususun lahum al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab tafsir Al-Jailani, yaitu surat Al-A'raf, mulai dari ayat 188 sampai 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dhurran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghsartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun. Walladzi khalaqakum min nafsin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghassaha hamalat hamlan khafiyan famarrat bih alamma asqalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ya, kul ya, ini membahas tentang posisi seorang hamba yang tidak memiliki daya dan kekuatan apapun, termasuk tidak memiliki ya manfaat atau madharat. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul, katakanlah ya akmalar rusul, wahai para rasul yang paling sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liman donna bihi innaka hafiyun alimun bisara iril umur. Ya, ini penjelasan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, sampaikan wahai manusia yang paling sempurna, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada orang yang memiliki prasangka bahwa engkau hafiyun, mengetahui, alimun bisarairil umur, mengetahui segala hal-hal yang bersifat sembunyi, wa mihwayatiha, khabirun bihaqail mawjudat, dan ya khabir itu ya memiliki pengetahuan yang sangat detail dan mendalam dengan hakikat mawjudat. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya, bahwa Rasulullah SAW termasuk alimun bisaro iril umur, yaitu mengetahui hal-hal yang sifatnya rahasia, dan khabirun bihaqaiqil mawjudat, dan memahami ya sangat detail tentang hakikat wujud. Ya. Apa isi daripada perintah Allah? Ya. La amliku, aku tidak memiliki, linafsi, bagi diriku, naf'an, kemanfaatan. Aijal banaf'in, maksudnya menarik kepada manfaat.
wala dzurron, dan aku juga tidak memiliki untuk kemampuan menolak bahaya, aitaf udzurrin, ya, illa masya Allah, kecuali sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menegaskan bahwa seorang hamba itu tidak punya daya dan kekuatan apapun kecuali dengan daya dan kekuatan Allah. Ya, maka seorang hamba ini tidak ada kemampuan untuk memberikan manfaat dan juga kemampuan untuk menolak madharat, kecuali ya mendapatkan ridho dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian ayat ini memberikan penegasan dalam prinsip akidah, ya, siapapun manusianya itu hakikatnya tidak punya daya dan kekuatan apapun, ya, kecuali dengan daya dan kekuatan Allah. Ya, tidak ada manusia yang memiliki kesaktian tanpa mendapatkan, ya, atau tanpa sesuai dengan kehendak Allah. Ya, maka dengan ayat ini, ya, bahwa keyakinan yang tumbuh di dalam diri kita bahwa di alam semesta ini tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa memberikan madharat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana kalau misalkan di tengah masyarakat kita sering ada orang yang memiliki ilmu santet, misalkan dia bisa nyantet orang. Kalau akidah kita sudah kokoh bahwa posisi manusia tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan daya kekuatan Allah, apapun ilmu sihir itu, ya tidak akan mampu mengalahkan orang yang memiliki kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh, ya, pada surat Al-A'raf di awal-awal itu juga sudah dijelaskan bagaimana pada zaman Fir'aun yang dikenal dengan raja-raja sihir, ya, selalu dikumpulkan untuk mengalahkan Nabi Musa. Tapi ternyata kekuatan-kekuatan yang kamuflase yang dimiliki oleh tukang sihir tidak mampu mengalahkan keyakinan dan akidah Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika mereka menunjukkan kekuatan sihirnya, kemudian Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk melempar tongkat. Seketika itu tongkat berubah menjadi ular yang besar yang bisa memakan, ya, ular-ular, ya, sebagai sihir tukang sihir Raja Fir'aun. Ya. Pada zaman sekarang juga sama, ya. Misalkan ada orang yang memiliki sihir, ya. Kalau keyakinan akidah kita bahwa manusia itu hakikatnya tidak punya daya dan kekuatan, tidak bisa memberikan manfaat dan madharat kecuali dengan kehendak Allah, maka keyakinan ini, ya, sebagaimana keyakinan Nabi Musa, maka apapun bentuk sihirnya, ya, tidak akan bisa menembus, ya, kepada orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang keyakinannya ragu. Bener nggak sih, ya, ini bahwa manusia nggak punya daya kekuatan? Buktinya itu tukang sihir sakti, ya, bisa bunuh. Nah, ya, ini pertanda keimanan kita goyah. Kalau keimanan kita tahqiq, yakin, ya, tukang sihir tidak memiliki daya kekuatan apapun.
Orang yang ngaku paling sakti hakikatnya tidak punya daya kekuatan apapun. Jika keyakinan ini kita pegang, insya Allah dan pasti pertolongan Allah akan datang, ya, menolong kita, menolong orang-orang yang memiliki keyakinan itu. Dan contoh ya sudah dibuktikan Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika tadi sudah diceritakan berhadapan dengan tukang sihir, ternyata tukang sihir pun tidak bisa apa-apa, malah tukang sihirnya balik beriman kepada Nabi Musa alaihissalam hingga menyebabkan Fir'aunnya murka kepada tukang sihir tadi, ya. Jadi ayat ini jelas posisi manusia, ya, equal, sama siapapun dia, tidak punya daya kekuatan apapun, tidak ada, ya, orang yang sakti hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini sudah jelas la amliku li nafsi naf'an wala dhurrun, ya, bahwa diriku tidak memiliki manfaat, ya, jalbu naf'in, menarik manfaat, dan juga tidak bisa menolak bahaya illa masya Allah, ya. Nah, prinsip akidah yang kokoh seperti ini, ya, ini di zaman sekarang, ya, perlu diperkuat lagi, ya, sebab seiring dengan perkembangan zaman orang sudah mulai males ngaji, males mendekati kiai. Akhirnya keyakinan mereka, ya, mengikuti tren, ya, trennya lagi musim dukun, ikut-ikutan dukun, ya. Maka jika keyakinan itu sudah mulai rapuh, ya, itu pertanda keimanan kita sedang turun. Nah, ayat ini memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada kita, bahwa ayat ini menegaskan siapapun makhluk tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau memberikan madharat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh para nabi-nabi terdahulu dalam berjuang, ya, menegakkan kalimat Allah. Begitu juga tantangan di zaman modern ini, ya. Ya, tentu dalam berdakwah pasti banyak tantangannya, ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ya. Ada yang bisa menerima ajakan dakwah, ada yang menolak, bahkan ada yang membenci, bahkan ada yang dendam dan mengancam. Maka prinsip akidah bagi para dai, ya, berpegang pada ayat ini. Apapun ancaman, apapun kebencian, ya, tidak akan mampu memberikan manfaat dan madharat kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka, ya, tantangan dakwah, ya, dari zaman ke zaman, ya, selalu ada yang tidak suka. Itu sudah jelas sejak zaman nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad, dan sampai dakwah di era modern seperti ini, ya, itu juga menghadapi tantangan dakwah. Maka ketika kita menghadapi tantangan dakwah, terutama tantangan dari orang-orang yang tidak suka, ya, apalagi yang memainkan dengan cara sihir, ya, ayat ini sebagai prinsip dan pegangan kita. Jangan pernah ragu dengan janji Allah, jangan pernah goyah keyakinan kita terhadap Allah, dan yakini bahwa tidak ada daya kekuatan, ya, selain daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ayat ini, ya, sangat memberikan power, kekuatan kepada akidah kita yang mungkin
selama ini seling dihinggapi rasa takut, rasa was-was gitu. Padahal kita menyampaikan kebenaran. Nah, pada saat itulah ayat ini memberikan power, kekuatan bahwa kalau kita di jalan Allah, ya, kita berjuang menegakkan kalimat Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita, ya. Jangan sampai menyerah di dalam berdakwah, ya. Terus ayat selanjutnya, ya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair, ya ini. Walau kuntu, dan jikalau aku tak a'lamu, aku tahu al ghaiba, tentang yang gaib, lastaksartu, niscaya aku akan memperbanyak minal khairi, dari kebaikan, wa ma massaniyasu, dan tidak ada yang akan dapat menyentuhku, yaitu keburukan-keburukan. Nah, ini penjelasan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana dijelaskan pada ayat sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad berkali-kali ditanya soal kiamat oleh umatnya, dan umatnya, ya, yakin bahwa Nabi Muhammad tahu, karena Nabi Muhammad sebagai kasih Allah pasti Allah memberikan tahu. Tapi jawaban, ya, yang pertama Nabi Muhammad menjawab, ya, sebagaimana kemarin, bahwa innama ilmuha inda rabbi, ya. Jadi dijawab bahwa yang mengetahui tentang kiamat, ya, Tuhanku. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua, ini umat masih juga bertanya, ngeyel, pokoknya saya yakin Rasulullah Nabi Muhammad pasti tahu, ya, pasti ka'annaka khafiyun anna, pasti engkau tahu soal kiamat itu. Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, innama ilmuha indallah, ya, sesungguhnya ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini menunjukkan kalimat adab yang tinggi, ya. Sekalipun Nabi memiliki fasilitas itu, tapi Nabi tidak mau membongkar rahasia ketuhanan, tetap menyembunyikan dan menyandarkan soal kapan itu kiamat, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Nabi Muhammad di beberapa hadis memberikan isyarat, tanda-tanda, ya, itu banyak sekali yang tanda-tanda tentang kiamat itu di hadis-hadis itu banyak sekali. La taqum sa'ah, gitu ya, hatta yabqa man fil ardi, ya, yaqul Allah Allah. Kemudian ada beberapa sumber hadis lain, ya, bahwa kiamat itu tidak akan terjadi, ya, dengan berbagai macam tanda-tanda itu. Nah, maka Nabi Muhammad di sini menunjukkan hanya memberikan isyarat, tidak menjawab secara vulgar, ya, sebab ini wilayah rahasia ketuhanan. Nah, maka Nabi Muhammad sebagai adabnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad hanya menyampaikan tanda-tandanya saja. Itu. Nah, apakah tanda-tandanya? Ya, sebagaimana beberapa bulan yang lalu ada yang berprediksi bahwa akan terjadi kiamat, ya, ternyata tidak, itu masih bersifat imajinatif, ya, karena hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Muslim ini, ya, la taqumus sa'ah hatta yabqa fi wazil ard man yaqulu Allah Allah. Itu hadis yang menguatkan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi selama di muka bumi ini masih banyak orang yang zikir Allah Allah Allah. Itu, ya. Nah,
kita bisa tahu bahwa komunitas Torekoh yang istiqomah zikir Allah itu tersebar di seluruh dunia. Maka dengan dasar hadis ini ya kiamat masih jauh, ya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ya, untuk mengetahui posisi Nabi, karena Nabi itu ya setelah umat mulai beriman dan mengetahui Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah, ya tentu Nabi Muhammad itu dielulukan, diyakini punya kesaktian, ya. Nabi Muhammad memiliki istilahnya fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Muhammad tidak menunjukkan fasilitas mukjizat secara terbuka di hadapan umatnya. Ya contoh, ketika perang ya Badar, ya ketika perang Badar itu Rasulullah ya perang sebagaimana pada umumnya. Ya. Begitu juga Rasulullah ketika di Taif, ya, di Mekah, dilemparin batu, dilemparin kotoran unta, diludahin. Bahkan siksaan yang paling menderita itu ketika di Taif, ya, Nabi dilemparin batu sampai bercucuran darah. Itu Nabi sama sekali tidak meminta kepada Allah ya diberikan anugerah mukjizat, tidak. Bahkan ya ketika Nabi dalam kondisi sesulit apapun, tetap Nabi menggunakan sebagai basyariah, sebagai kemakhlukan, semua dihadapi ya tanpa meminta mukjizat ya kepada Allah sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Maka ayat ini menegaskan ya, karena kalau Nabi menunjukkan satu mukjizat kemudian mengkultuskan Nabi sebagai manusia yang sakti dan lain sebagainya, ya, maka nanti akhirnya orang mengkultuskan Nabi. Maka Nabi dalam hal ini ya sama sekali tidak menunjukkan mukjizat yang menunjukkan kesaktian. Gitu ya. Nabi menunjukkan sifat basyariah. Dilemparin batu, Nabi keluar darah. Ya. Nabi dicaci maki, ya beliau secara kemanusiaan merasakan penderitaan-penderitaan itu. Maka ayat ini menegaskan jangan sampai ya orang setelah beriman kepada Nabi dan dia Islam melihat Nabi ini kekasih Allah, kemudian wah berarti Nabi ini sakti dong, ya kun fayakun, minta apa langsung jadi. Nabi Muhammad tidak mengajari umatnya dengan cara seperti itu. Maka ayat ini menegaskan bahwa diriku ini ya sebagai seorang Nabi dan Rasul, ya itu secara basyariah, la amliku li nafsi naf'an wal dhurrun. Aku tidak memiliki apapun ya naf'an dan juga dhurrun, tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya kecuali atas seizin Allah. Ya ini sudah dibuktikan bagaimana keteladanan Nabi ya ketika dakwah mulai dari periode Mekah ya periode Madinah ya, Nabi menunjukkan sifat basyariahnya yang nyata, tidak menggunakan fasilitas ya mukjizat ya sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu kalau disakiti umatnya minta kepada Allah, akhirnya Allah menurunkan mukjizat. Nabi Muhammad tidak. Maka ketika yaumul mahsyar nanti ya ketika semua manusia mengalami penderitaan di yaumul mahsyar, ya semua nabi angkat tangan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat ternyata kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad selama hidupnya, selama mengemban risalah nubuah tidak pernah meminta fasilitas mukjizat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Gitu. Maka
ayat ini juga menegaskan jangan sampai muncul kultus individu. Oh, Nabi Muhammad itu kasih Allah pasti sakti. Ya, lah ini kepada Nabi saja sikapnya harus seperti itu, artinya memandang secara basyariah, ya, bahwa secara basyariah, ya, seorang Nabi, apalagi ya seorang ustadz, seorang kiai itu sama. Artinya dia secara manusia itu tidak memiliki kemampuan naf'an wala durrun illa masya Allah. Itu lah, ini supaya menghilangkan kultus individu kepada tokoh yang kepada seorang tokoh secara berlebihan, mengalahkan Allah. Ini yang di mafhum mukhalafah dari ayat ini. Ya, karena Nabi mendeklar aku ini ya tidak punya manfaati atau tidak punya madharati kepada orang lain kecuali dengan kehendak Allah. Nah, Nabi saja begitu, apalagi yang lain itu. Nah, supaya akidahnya tetap lurus, ya. Nah, bagaimana sikap kita dengan para kiai, para ulama? Lah, sikap kita hormat kepada para kiai dan para ulama dan juga para ustadz, para guru-guru kita itu sebagai adab. Ya, seorang murid dengan guru wajib adab. Cium tangan itu adab. Cium tangan itu bukan mengultuskan. Ya, cium tangan itu sebagai bentuk adab kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau istilahnya umat Nabi Muhammad dulu cium tangan kepada Nabi itu sebagai adab. Kalau santri ya cium tangan kepada gurunya itu juga sebagai adab. Ya, di dalam Ihya ya Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa cium tangan terhadap seorang guru yang dihormati ya itu diperbolehkan, bukan berarti ini ya dikultus individu, tidak. Maka kalau ada orang yang mencela cium tangan dengan guru dianggap mengkultuskan, ya saya kira ini orang yang berhidup berbeda tradisi, ya. Kalau di tradisi pesantren ya hormat takdim terhadap guru ini sikap yang sangat dianjurkan. Takdim dengan kultus individu beda. Takdim itu menghormati sebagai penghormatan orang yang memberikan ilmu kepada kita. Beda dengan kultus individu. Kultus individu itu ya mendewakan manusia, menganggap dia punya kekuatan. Nah, ini yang harus dipilah ya. Jadi kalau santri cium tangan dengan guru, dengan para kiai itu sebagai adab. Dan ini diperbolehkan. Maka kalau ada orang yang berbeda budaya kemudian mengkritik cium tangan kepada santri pada guru, dianggap itu kultus individu, ini ya dia tidak paham tradisi dan budaya yang ada di pesantren. Sebab ya orang cium tangan itu ya sebagai penghormatan, bukan kultus individu, dan sebagai tabarukan ya, karena berhadap ridho dan keberkahan dari seorang guru. Ya, jadi ayat ini menurut saya memberikan amunisi lah kepada kita, akidah kita, bahwa la amliku nafsin naf'an wala durron. Ini seorang nabi saja menyampaikan bahwa aku tidak punya apa-apa, tidak bisa memberi. Jangan sampai kita yang sekarang ini merasa punya ilmu kesaktian dikit itu merasa segala-galanya. Itu macam-macam gua santet loh. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ini dibacain ayat ini aja, Kanjeng Nabi saja menyampaikan ya la amliku li nafsi naf'an wala durrun ya. Kemudian berikutnya walau kuntu a'lamul ghaiba, ya ini yang tadi meneruskan, andai aku Nabi Muhammad itu mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Gaib itu ya
peristiwa sebelum terjadi, ya, atau tentang kehidupan di alam sana gitu ya. Lastaksartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku akan tidak tersentuh oleh keburukan. Ini maksudnya bahwa Nabi Muhammad secara basariyah ini ya sama, ana basarum mislukum, aku ini seperti kalian semua. Gitu. Beliau memposisikan sama ya pada hamba-hamba yang lain. Itu. Nah, kalau seandainya aku tahu apa yang akan terjadi, mesti aku itu nggak pernah tertimpa hal-hal yang buruk. Buktinya ketika Nabi dakwah di Mekah ya dilemparin batu, dilemparin kotoran unta gitu. Andai misalkan Rasulullah itu tahu winarah sebelum kejadian, oh iya di sana ada orang yang mau berbuat jahat, oh Nabi menghindar, ya kan? Itu contoh lagi, setelah Nabi diintimidasi, dikejar-kejar di Mekah, kemudian Nabi ingin keluar dari Mekah ke Taif, ya, tujuannya kan ingin mencari perlindungan dan ingin mencari aman. Kalau Nabi tahu bahwa ternyata di Taif lebih tragis dari Mekah, kenapa Nabi harus ke Taif? Kenapa? Ya di sini Nabi menyampaikan wa masanniyasu, tentu keburukan-keburukan itu tidak akan pernah menimpaku. Buktinya aku ya ketika posisi di Mekah sedang gawat, Nabi hijrah ke Taif supaya ada perlindungan, ternyata di Taif mendapatkan perlakuan yang lebih menyedihkan lagi. Nabi untuk bisa keluar dari Taif harus dilemparin batu kiri kanan sampai Nabi berdarah-darah. Ini maksud dari penjelasan wama masanyasu gitu, ya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana Nabi ya, ketika dalam posisi dikepung oleh kafir Quraisy, kemudian Nabi keluar bersama Abu Bakar. Nah, ini kan memang secara natural beliau berjalan menyusuri lorong-lorong gitu, tanpa diperlihatkan peristiwa yang akan terjadi, hanya mendapatkan power, kekuatan, keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhirnya ke Gua Sur. Ini seolah-olah terjadi secara natural, ya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sama sekali Nabi tidak menampakkan kemukjizatannya, yaitu contoh tadi istilahnya tahu peristiwa yang sebelum terjadi, ya, itu pasti Nabi tidak akan mungkin sampai ya perang yang pertama kedua itu kalah sampai Nabi itu berdarah-darah gitu. Terus di Taif, di Mekah sampai juga Nabi mengalami penderitaan seperti itu, tentu Nabi akan menghindar. Lah ini buktinya Nabi menyatakan ana basyarum mislukum. Ini menunjukkan bahwa Nabi diturunkan di muka bumi ini ya dengan sosok manusia yang paripurna gitu. Hanya saja Nabi menjelaskan in ana illa nadhirun wa basirin. Aku tidak ada lain ya hanya sebagai nadhir, ya, orang yang memberikan berita-berita, peringatan-peringatan, wabashir, dan memberikan kabar gembira. Ya, nadhir itu memberikan penjelasan kepada umat, kepada publik, ya, bahwa mereka harus meninggalkan menyembah berhala, ya, supaya mereka bertauhid, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Ini sebagai nadhir. Sebab kalau tidak mau beriman, tidak berislam, ya konsekuensinya nanti Allah menyediakan neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, sebaliknya basyir, ya, kabar gembira, Allah
memberikan penjelasan bagi orang yang beriman, ya, kemudian berislam dengan taat, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, maka janji Allah mereka nanti akan dibalas mendapatkan fasilitas surga. Nah, ini tugas Nabi itu hanya sebagai nadhirun wa basir, hanya sebagai pengingat, ya, dan sebagai pembawa kabar berita. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Ya, kalau yang tidak beriman, ya silahkan, ada konsekuensinya. Tapi kalau orang yang beriman, ya, dia akan mendapatkan pencerahan, ya, ruhaninya, hingga dia akan selamat, ya, di dunia dan di akhirat. Itu, ya. Itu, maka di sini jelas bahwa Nabi itu sosok yang sempurna, ya, dalam memainkan basyariahnya, sama sekali tidak memanfaatkan posisi sebagai Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dengan memanfaatkan memiliki fasilitas istimewa di hadapan Allah, itu tidak. Beliau, ya, sangat rendah hati, ya, tidak menyampaikan hal-hal yang itu termasuk ranah rahasia ketuhanan. Maka jawabnya Nabi adalah la kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma masaniya su in ana illa nadhir wa basyir liqaumi yu'minun. Ya. Jadi artinya bahwa Nabi dalam berdakwah yang menghadapi realitas, ya, menghadapi realitas, ada orang yang suka, ada yang tidak, itu sudah hal yang wajar, ya. Nah, begitu juga kita yang dakwah di era modern, tentu, ya, suka dan tidak suka, ya, pasti ada. Apalagi kalau yang tidak suka itu sampai menyesatkan, ya, itu juga ada. Dan ini tantangan dakwah ini selalu ada dari zaman ke zaman. Maka jangan pernah gentar, dan juga ya Allah, hindarkanlah dalam dakwah kami dari, ya, godaan-godaan atau dari aral melintang. Ya, nanti tidak ada indahnya dalam berdakwah. Ya, tentu orang yang berdakwah pasti akan menghadapi kondisi-kondisi yang itu diperlukan kesungguhan di dalam berdakwah, karena Nabi besar Muhammad SAW, ya, telah memberikan contoh yang paripurna, ya. Begitu juga para wali songo, ya, ketika berdakwah di Jawa itu juga sama, ya, menghadapi tantangan-tantangan, ya, di tengah masyarakat, ya. Tentu ini bisa menjadi inspirasi kita, ya. Dakwah wali songo berhasil mengislamkan Pulau Jawa, dan bahkan para pendai dulu, ya, berhasil mengislamkan Nusantara, ya. Ini, ya, tentu memiliki tantangan tersendiri. Nah, apalagi zaman dulu dakwahnya dengan jalan kaki, ya, sekarang sudah banyak alat modern, maka bagi pendakwah di era modern ini, kita bisa menggunakan kemajuan teknologi ini sebagai media dakwah yang niatnya murni semata-mata li'i'la'i kalimatillah. Jangan sampai ada niat selain itu, sebab kalau ada lintasan dan niat selain li'i'la'i kalimatillah, ini kita sudah salah jalan. Nah, maka kembalilah pada jalan yang benar. Niatkan dalam berdakwah semata-mata li'i'la'i kalimatillah, untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika langkah kita berada pada posisi li'i'la'i kalimatillah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dalam menjalankan misi dakwah ini, ya. Terus selanjutnya, Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, ini ayat ini sudah pembahasannya berbeda lagi,
Jadi menariknya Al-Quran itu di sini. Satu bab ya selesai pembahasannya, ganti pembahasan bab lain. Ya, istilahnya satu paragraf selesai, kemudian diganti paragraf lain. Dan ini menyatu di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak bisa memahami ya antara paragraf-paragraf ini, ya, tentu kita akan mencampur aduk. Apalagi kalau modal kita hanya terjemahan, ya, itu sangat riskan sekali terjadinya ya kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran. Gitu. Ya. Dalam ayat berikutnya ini sudah membahas soal asal usul ya kejadian manusia. Itu. Jadi ini menarik. Ya, ini akan membahas tentang asal usul kejadian manusia. Dalam ilmu filsafat ya, filsafat Islam lah, dikasih Islam supaya nanti tidak dituduh macam-macam ya. Itu objek yang menjadi kajian itu satu soal Tuhan ya, dua alam, dan ketiga manusia. Jadi alam, Tuhan, dan manusia. Nah, ayat ini akan membahas soal asal usul manusia atau awal mula manusia. Lah, ayat ini jika dipahami dengan terjemahan itu biasa-biasa saja, tidak menemukan sesuatu yang wah gitu ya. Tapi kalau dipahami dengan pendekatan ilmu tasawuf, terutama tasawuf falsafi atau dengan pendekatan ilmu hakikat, maka ayat ini akan melahirkan pencerahan-pencerahan baru ya sebagai penjelasan dari ayat ini ya. Sebab Syekh Abdul Qadir Jailani ya mengutip sebuah hadis bahwa ayat Al-Quran ini memiliki makna lahir dan batin, dan bahkan setiap satu ayat itu memiliki 7 lafaz makna batin. Nah, ini kan jarang orang yang mengkaji dari aspek kedalaman makna batin ini ya, gitu. Maka nanti kita akan tahu bagaimana penjelasan dan uraian Syekh Abdul Qadir Jailani tentang ayat ini. Ya, walladzi khalaqakum, huwa ya bermula Allah ya. Alladzi khalaqakum ya, ini menggunakan khalaqa fi'il madhi. Fi'il madhi ya, itu menunjukkan waktu telah lampau. Ya, dalam bahasa Inggris ya termasuk menunjukkan past tense, peristiwa yang sudah terjadi. Ya, di sini maf'ulnya kum. Ini khalaqa itu fa'ilnya Allah, kum itu dirimu. Dirimu berarti ya seluruh umat manusia. Maka jika kita pahami walladzi khalaqakum berarti dia Allah telah menciptakan. Kata khalaqa telah menciptakan ini menunjukkan bahwa proses penciptaan skenario alam semesta termasuk proses kejadian manusia baik secara global maupun secara individual ya, baik ijma'alan maupun tafsilan ya, ijmal itu secara global, tafsil itu secara rinci itu kembali ke diri kita ya. Contoh misalkan ya, objeknya ini saya. Nah, berkaitan dengan ayat ini, maka terjemahnya adalah Allah telah menciptakan. Berarti saya ini telah diciptakan oleh Allah pada masa lalu. Masa lalu kapan?
yaitu yang dikenal dengan zaman azali. Zaman azali kapan? Yaitu ketika ya Allah ya sedang memiliki rencana untuk menyusun alam semesta ya secara tafsil. Nah, ini yang sering disebut dengan Lauhil Mahfuz. Sebab ya dalam hadis qudsi ya, dijelaskan kuntu kanzan mahfiyan. Kuntu kanzan mahfiyan, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Ini belum ada apa-apa, yang ada hanya Allah. Terus fa inni uhibbu an uraf, aku ingin dikenal. Maka fa khalaqtul khalqa, aku ciptakanlah makhluk. Fabi ya'rifuni, maka dengan anugerahku pula makhluk ini bisa mengenalku. Jadi tujuan penciptaan alam semesta, tujuan khalaqakum, yaitu Allah ingin dikenal. Maka grand design alam semesta sudah finish ya pada zaman azali, yaitu dalam Lauhil Mahfuz. Itu. Maka di sini menggunakan kata kholako gitu. Jadi penciptaan alam semesta ini bukan berarti natural ya. Tidak, semua file ya, istilahnya dalam ilmu komputer, filenya sudah finish, sudah ada di Lauhil Mahfuz itu ya. Contoh misalkan terkait dengan peristiwa global ya, tahun 2020 akan terjadi wabah corona misalkan. Ini di Lauhil Mahfuz sudah ada, dan dampak dari corona ini ya hampir terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kemudian siapa-siapa yang menjadi korban itu di Lauhil Mahfuz juga sudah detail. Siapa-siapa yang menjadi korban, siapa-siapa yang selamat, itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Maka kita ini, karena ini bagian dari ilmu Allah yang dirahasiakan, sebab sedetik yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah. Maka tugas kita hanya berusaha dan berikhtiar sebagaimana iktikad ya Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini, yang berpegang pada akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi tugas kita hanya usaha dan ikhtiar, usaha supaya terhindar. Itu. Dengan usaha dan ikhtiar, cuci tangan, pakai masker, ya, social distancing, ini bagian dari usaha dan ikhtiar. Itu. Soal siapa yang kena dan tidak, ya, kalau kita bicara ilmu Lauhil Mahfuz, ya database di sana itu sudah ada catatan kapan corona itu hilang, ya sudah ada juga catatannya. Cuma ini dirahasiakan oleh Allah, ya. Ada yang diberikan pengetahuan, yaitu kekasih-kekasihnya, ya, para wali-wali Allah. Tapi para wali-wali Allah juga menyembunyikan masalah ini, sebagaimana ya mereka mengikuti akhlak Nabi besar Muhammad SAW yang merasa tidak tahu apa-apa. Ya beda dengan kita ya. Makanya kita nggak jadi wali begini. Kalau kita tahu kan, wah langsung gaya-gayaan gitu. Nanti akan ada corona tahun sekian. Nah, nanti akan terjadi begini-begini. Nah, terus nanti corona. Ini ini namanya mendahului kehendak Allah. Nah, para kekasih-kasih Allah itu andai diberitahu itu disembunyikan. Andai memberikan penjelasan itu sebatas isyarat. Tidak pamerkan secara terbuka dan terang-terangan, karena ini menyangkut rahasia ketuhanan, ya. Jadi maka kata kholaqo ya yang berkaitan dengan global, ya ini sudah ada catatannya. Berkaitan dengan individual, ya semua juga ada catatan. Si A ini lahir tahun kapan, nanti dia besar di mana, nikah dengan siapa, jodohnya siapa, rezekinya seperti apa, itu sudah ada di dalam Lauhil Mahfuz.
Jadi kehidupan ini ya secara hakikat hanya proses mengikuti kehendak Allah. Itu karena sedetik yang akan dirasakan oleh Allah, tugas hamba hanya usaha dan ikhtiar. Maka jangan sampai memahami ini terjebak pada akidah Jabariyah. Dia paham semua sudah ada di Lauhul Mahfuz. Saya nggak mau kerja, ngapain kerja? Kalau Allah menghendaki saya kaya, ya kaya. Saya akan kaya. Ini namanya orang yang terjebak pada akidah Jabariyah. Nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, meyakini Allah yang akan memberikan rezeki. Dan ini salah. Ya, akidah Asy'ariyah Maturidiyah tetap berpegang kita harus usaha dan ikhtiar. Namun demikian hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka penafsiran khalaqakum ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya nampak berbeda dengan penafsiran ulama-ulama pada umumnya. Ini lebih nampak filosofisnya, lebih nampak penafsiran hakikatnya. Khalaqakum oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan ai aujadakum. Aujada itu Allah telah mewujudkan kamu. Jadi Allah telah mewujudkan kamu. Berarti kamu ini dulu tidak ada, ya, kemudian diwujudkan menjadi ada. Ya, kita ini supaya konkret, saya ini dulu tidak ada, kemudian aujadakum, Allah yang mewujudkan wujud saya. Prosesnya, ya prosesnya bapak ibu saya ketemu, kemudian terus sampai saya lahir sampai sekarang. Ini namanya bagian dari skenario kholako, ai aujadaku. Ya. Kemudian yang kedua, ai wa adharokum. Kemudian Allah adharo itu menampilkan dalam wujud yang fisik yang nyata. Akhirnya menjadi wujud seperti ini. Alam semesta menjadi wujud. Ya. Alam semesta dulunya tidak ada, menjadi ada. Kita juga sama, dulunya tidak ada, menjadi ada. Menjadi madhar, menjadi kenyataan. Nah, ini penafsiran dari Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa khalaqa ai aujadakum wa adharakum. Allah yang mengadakan Anda dari tidak ada menjadi ada, kemudian setelah ada dinyatakan dalam bentuk fisikly, dalam rupa yang nyata. Ini disebut adharakum. Maka dalam ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dan Al-Jili ya, menggunakan istilah tajalli atau madhar atau zuhurul haq. Nah, ini istilah-istilah lain. Nah, dasarnya kalau ada tajalli, zuhur, madhar, ya ayat ini. Ai khalaqakum itu. Jadi kalau ada orang menolak konsep tajalli, konsep zuhurul haq, konsep madhar, ya dia tidak paham ayat ini. Bahwa kholako ini ya prosesnya panjang dari Lauhul Mahfuz sampai alam arwah, alam misal, kemudian sampai alam atsam. Ini kan perjalanan panjang gitu. Ini aujadakum wa adharakum. Nah, bahwa kita diciptakan oleh Allah min nafsi wahidah, ya, dari nafas jiwa yang satu. Ya, maksudnya secara fisik, wujud fisik atsam ini kita awal mulanya diciptakan dari jiwa yang satu. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan huwa, siapa nafas wahid itu? Huwa abuna Adam, yaitu bapak kita yang bernama Adam. Wa kana jasadan, dan Adam itu jasad secara fisik. La ilma lahu, tidak ada ilmu baginya.
Summa 'allamahu, kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada Adam minal asma, dari semua nama yang ada di alam semesta, ma ta'allaqu iradatu, yang terkait dengan iradah Allah, bihi, dengan Allah Subhanahu wa taala, bita'limihi, dengan memberikan pengajaran iyahu kepadanya. Itu ya. Jadi min nafsin wahidah ya, ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa bapak fisik kita, jasmani kita, yaitu Adam alaihissalam. Ya, sebab manusia yang pertama kali menghuni bumi itu adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ya, setelah ya di surga ya terjadi masalah ya, ketika Allah berfirman wala taqrabu hadhihi sajarah, ternyata Adam dan Hawa tidak bisa menjaga perintah ini, sehingga terjadilah peristiwa yang akhirnya Allah murka, kemudian Adam dan Hawa diusir dari surga, turun ke muka bumi. Itu. Lah ketika di muka bumi akhirnya lahirlah ya anak cucu sampai turun temurun, sampai berbangsa-bangsa, bernegara, ya, bersuku-suku. Ini semua berasal dari nafas wahidah, yaitu Nabi Adam alaihis salam. Jadi kita semua ini walaupun beda suku, beda agama, beda kulit, ya asal mulanya min nafsin wahidah, dari sumber yang satu, yaitu Adam alaihis salam. Nah, hanya di penjelasan ini tidak dijelaskan dari aspek ruh. Ruh kita ini menginduk ke siapa? Nah, ini diperkuat oleh hadis lain, ya, itu ada di beberapa kitab, ya, seperti di Al-Futuhat atau Al-Insan Al-Kamil karya Al-Jili, dan juga beberapa kitab di Nusantara, ya, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad bersabda, ana abul arwah, aku ini induknya segala ruh, gitu. Maka segala ruh itu menginduknya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Wa Adam, dan sedangkan Adam abul atsam, Adam ini induknya atau bapaknya segala wujud fisik, ya, segala bentuk fisik, ya, seperti jasmani ini, itu lahiriahnya menginduk kepada Nabi Adam, sedangkan secara rohani induk ruhnya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi untuk melengkapi penjelasan ini, ya, kita mengutip pendapat Ibnu Arabi yang ada di beberapa kitab tadi, bahwa ada hadis yang menyatakan Nabi menyampaikan bahwa ana abul arwah, aku ini bapaknya segala ruh. Wa Adam abul atsab, sedangkan Adam sebagai bapaknya seluruh wujud jasmani. Jadi jelas genealogi fisik, ya, biologis dan jasmani dan rohani kita, ya, sudah jelas. Kita ini keturunan Nabi yang mulia. Jasmaniah kita menginduk kepada Nabi Adam, jasmani ruhani kita menginduk kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maka jangan terlalu berkecil hati, gitu ya, kalau saya ini kan orang desa, bapak saya kan orang desa, bukan siapa-siapa, gitu kan. Nah, padahal kalau dilacak, ya, di tracking, ya, sampai puncaknya, ya, ternyata bapaknya adalah Nabi Adam secara jasmani, sedangkan ruhnya adalah menginduk kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kan luar biasa, istimewa. Sehingga, ya, kita harus memiliki kepedean, gitu. Jangan sampai, ya, tidak memiliki nasab yang baik kemudian inferior, ya,
rendah hati tidak. Ya, kita sama di hadapan Allah itu, ya, itu semua nggak dilihat. Yang dilihat adalah ketakwaan kita. Ini maknanya sangat mendalam, bahwa semua manusia itu equal di hadapan Allah. Hanya ketakwaan. Itu. Ya, jangan sampai membanggakan suku, membanggakan keturunan dan lain sebagainya. Ini di hadapan Allah tidak ada artinya. Ya. Jadi artinya ya siapapun punya kesempatan untuk menjadi kekasih Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Itu ya. Jangan sampai saya kan keturunan bapak saya petani, orang biasa, ya jangan, itu dihilangkan. Ya, kalau kita paham kajian ini, ya kita memiliki kepedean. Oh iya, ternyata asal usul kita luar biasa ya. Saya ini keturunan Nabi ya, lahir batinnya gitu. Kemudian berikutnya, waja'ala minha zawjaha, ya, min nafsin wahidah. Ini kalau dijelaskan dengan teori martabat 7, ini cukup menarik sekali ini ya. Jadi mulai dari Lauhil Mahfud tadi, itu bagian dari azali, alam qadim, kemudian turun di alam arwah. Alam arwah itu induknya ruh ya, dimana ruh semua sebelum diciptakan jasmani itu ruh sudah terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Kemudian setelah itu ya, alam berikutnya itu adalah alam misal. Alam misal itu alam metafisik ya, kalau kaitannya dengan proses kehidupan perjalanan kita, yaitu mulai dari proses kejadian manusia, mulai dari sperma sampai 40 hari pertama, 40 ya, sampai di dalam rahim selama 9 bulan. Nah, ini bagian dari alam misal. Kemudian setelah 9 bulan lebih masuk ke dunia, ini baru disebut alam atsam. Itu. Nah, asal usulnya min nafsin wahid, dari jiwa yang satu. Gitu. Kalau di tafsiri yang lebih hakikat lagi ya, dari zat yang satu ya bisa juga gitu. Karena hakikatnya kan dari tidak ada menjadi ada, ya, yang mengadakan adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi ya harus dipahami bahwa kita ini ya sebagai makhluk, sebagai hamba gitu. Jangan sampai disalahpahami, setelah paham gitu, kemudian ngaku dirinya sebagai Tuhan. Ini yang seringkali terjadi, salah paham dan salah kaprah di sini. Bahwa ana abdun ya abdun, aku hamba ya hamba, ana makhlukun ya makhluk. Nah, soal penjelasan hakikat itu adalah wilayah batin, ya harus dipisah secara proporsional. Wa ja'ala minha, dan Allah menjadikan minha darinya, ya, minha darinya zaujaha, pasangannya, ya. Jadi Allah menjadikan ay khuliqa min jinsiha, ya, dijadikan dari jenisnya zaujaha, pasangannya yaitu Hawa, liyaskuna, supaya ada ketenangan, ilaiha, dengan pasangan itu. Jadi Allah menjadikan Adam, kemudian diciptakan pasangannya, itu tujuannya liyaskuna ilaiha, supaya ada ketenangan, ada partner ya. Berarti begitu juga kita manusia, bahwa kita diciptakan oleh Allah pasti punya pasangan. Maka yang masih jomblo jangan ya sedih, karena dijamin oleh Allah. Wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Nah, kemudian berikutnya, falamma tahussaha hamalat hamlan khafifan. Ya, kemudian setelah terjadi hubungan ya, suami istri, nah, maka hamalat, wanitanya hamil. Nah, ini sudah disetting oleh Allah untuk terjadi reproduksi ya, sehingga beranak pinak ya, dari Adam Hawa sampai ya sekarang hampir 7 miliar ya, manusia di muka bumi, bahkan lebih ya. Hamlan khafifan ya, mulai dari hamil ringan, yaitu hamil dari 40 hari pertama, 40 hari kedua gitu. Famarut bi ya, kemudian berlaku waktu berproses ya,
Falamas askolat, dan tatkala mulai hamilnya mulai berat, yaitu sudah 8-9 bulan, da'awahu rabbahuma, maka ya mereka berdoa memohon kepada Allah, ya, yaitu huma, siapa huma? Ya Adam dan Hawa. Kalau konteksnya kita yang berdoa siapa? Ya bapak ibu kita. Lain ataita, jika ataina, ya, jika kami memberikan solihan, ya, hamba yang soleh, lanakunanna minasyakirin, niscaya aku akan menjadi hamba yang bersyukur. Itu. Jadi ini proses kejadian manusia dan juga termasuk diri kita, ya. Bapak ibu kita pasti berdoa, ya Allah, mudah-mudahan jabang bayi ini nanti menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Ini tujuannya apa? Lanakunanna minasyakirin, supaya kami bersyukur dan anak keturunan kami juga menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ayat ini jelas meneguhkan keyakinan kita bahwa proses penciptaan diri kita, ya, mulai dari tidak ada sampai ada, kemudian proses secara natural, ya, proses melalui perkawinan, ya, bapak ibu kita, itu semua sudah ada dan diskenarikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kholako, ya, turunan kholako adalah proses ini, ya. Ai aujada awatahari itu min nafsi wahidah waja'ala, ini sebagai turunan dari kata kholakokum tadi, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk lanakunanna minasyakirin, termasuk hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah keimanan dan anugerah sehat walafiat, sehingga kita bisa istiqomah ngaji dan senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan baik secara lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pengajian malam ini dapat memberikan manfaat. Wal muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syam Atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina